main-main di sini. Yo, balik lagi di main-main bareng Iwake di Main TV bukan main. Yes, sob. Ini ada satu berita viral, berita yang membuktikan kalau memang warganet alias netizen itu bagaikan suara semesta. Ngelawan warganet sama aja ngelawan semesta. Emang ada berita apa sih ini? Nah, ini berita viral yang emang dipicu oleh salah satu postingan di TikTok. Seorang pemuda Lampung yang sedang kuliah di Australia bernama Bima Yudo Saputro. Nah, ini dia nih yang jadi viralnya adalah ketika konten dari Bima ini mengedepankan tentang betapa hancurnya jalan-jalan raya di Lampung. Infrastruktur yang hancur ini membuat Lampung menjadi provinsi yang nggak maju-maju menurut Bima. Nah, di sini ini akhirnya menjadi pemantik untuk seorang pengacara bernama Gindo Ansori Auyaka, yang akhirnya di situ merasa sebagai putra daerah, saya nggak suka daerah Lampung dijelek-jelekan dan lain sebagainya, bahkan menuntut balik, mengadukan Bima dengan pasal dari ITE ya, di situ merugikan nama baik dan lain sebagainya. Nah, menurut gue kayaknya emang ini reaksi yang agak berlebihan ya, apalagi emang agak-agak disinyalir kalau Gindo Ansori ini ada hubungan dengan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi. Nah, ini dia nih, satu kritik tentang daerah yang mengedepankan tentang kekurangannya, yaitu jalanan yang hancur dan lain sebagainya, dihadapi dengan reaksi yang menurut gua tuh berlebihan, sob. Bahkan mengadukan ini ke hukum, kenapa sih nggak nyantai aja? Ini kan artinya dia juga warga daerah loh. Dia juga putra Lampung juga. Dia juga punya kepentingan di situ kalau emang dia pengen Lampung itu maju. Ya mungkin dengan kata-kata anak muda sekarang ya lu juga mesti nanggepinnya dengan ya udah berbesar hati dan lu lihat bener apa enggak. Karena kenyataannya di berita terakhirnya sendiri kalau memang jalanan yang dikritik sama Bima itu emang lagi dibenerin sekarang. Akhirnya bener kan, akhirnya kritiknya itu ditangkap dan akhirnya dijalankan. Nah tapi reaksinya ini, reaksi untuk akhirnya membawa masalah ini ke ranah hukum. Kenapa sih nggak lo lemesin aja, Bray? Ya kan, yang namanya kritik seperti ini semestinya itu bisa menjadi bahan introspeksi buat Pemprov sendiri untuk memajukan daerahnya. Bahkan nih, kalau buat gue ngomong strateginya nih, sebenarnya Arinal juga bisa menjadikan ini momen dia menjadi hero. Oke, ketika memang Bima memuat konten ini dengan jalanan Lampung yang rusak dan lain sebagainya, ya udah benerin dan tinggal dia bilang, oke, ini foto before ketika Bima ngadu dan ini foto after. Kan keren kalau kayak gitu. Iya enggak? Atau kalau pengen jadi pahlawan bisa juga buat branding. Ya kan sebagai gubernur yang emang tegas. Wah ini belum beres-beres nih, sementara penyerapan udah dari kapan tahu. Ya udah mana yang nggak ngejalanin, tunjuk orang yang nggak ngejalanin. Kalau perlu dinonaktifkan dan dijalankan benar-benar. Nah dengan begini kan akhirnya lo dapat dukungan juga dari warganet. Daripada masalah kayak gini dikit-dikit ke masalah hukum. Nah ini juga mungkin bisa jadi pelajaran buat kepala daerah yang lain untuk bisa lebih berkepala dingin dan lo punya tim yang asik lah ya buat menyerap satu isu yang dilontarkan atau kritik yang dilontarkan kepada kinerjanya lo semua untuk menjadi satu bahan yang emang bisa membuat karir lo lebih bagus. Ini bakal keren loh daripada lo bereaksi terhadap kritik hanya dengan marah membawa ke ranah hukum. Sementara persoalan yang dikedepankan itu akhirnya jadi anak tiri aja gitu. Cuma jadi hal yang emang yang gak dikerjakan apa-apa. Nah itu kan akhirnya bakal merugikan karir lo sendiri, daerah lo dan lain sebagainya. Ayolah lemesin badannya, selesaikan semua masalah dengan jogetan. Jangan dengan emosi, jangan dengan lo ngerasa dengan menjadi gubernur harga diri lo jadi naik, ya kan? Kalau misalnya ngerasa mantan preman ya udah bukan jadi preman lagi kan? Udah nggak ada yang perlu dibuktiin kalau sekarang lo masih keras juga kan? Nggak usah. Itu masa lalu. Sekarang lo bekerja buat daerah. Banyak yang menggantungkan harapan daerah lo
ke kinerjanya lo. Bukan ke kerasannya lo kepada kritik, bukan, tapi ke kinerjanya lo. Nah, seperti misalnya ada satu cerita, ada satu kisah ya, kisah yang emang mungkin bisa jadi teladan juga ya. Ketika ada seorang darwis yang emang ditanya gimana caranya biar gue bisa menjadi orang yang menerima diri gue apa adanya. Ya udah, lo sekarang lo buka jubah lo cuma pakai korset doang, lo ke pasar, lo teriak-teriak deh. Ya nggak mungkin lah, itu bikin gue malu. Ya itu, menjadi diri sendiri tuh nggak gampang. Lo mesti siap, apalagi mengemban tugas seperti ini. Lo mesti siap untuk mungkin bagi diri lo dipermalukan, sebenarnya yang dipermalukan bukan diri lo. Ini kan cuma pekerjaan lo. Kecuali yang dipermalukan adalah keluarga lo. Gue dikritik, misalnya, wah rap lo jelek, ya nggak ada masalah, itu kerjaan gue kok. Gue akan benerin kerjaan gue. Kalau emang akhirnya gue dibilang, wah anak lo ngeselin banget ya, jelek banget mukanya gini, ya itu udah keluarga, itu udah beda, ya kan. Kalau kerjaan, sikatlah, ayolah, jadiin itu justru trigger lo untuk bisa bounce back, bukan akhirnya trigger lo untuk bisa nunjukin kalau lo hebat, lo lebih kuat dan lain sebagainya. Udah bukan zamannya sob. Right? Dan akhirnya sendiri, yaitu tadi seperti gue bilang, di berita yang terkini, kalau jalanan yang dikritik dalam kontennya Bima, itu akhirnya diperbaiki. Asik kan? Positif kan? Buat apa ngadu-ngaduin ini karena hukum? Buat apa ngadepin ini dengan kepala panas? Cukup dengan, lo lebih smart mengambil kesempatan ini buat menaikkan kinerja lo. Bahkan bukannya nggak mungkin, menaikin branding lo sebagai politisi dan juga gubernur. Itu lebih keren. Ait. Iwake, di main-main cuma di Main TV, bukan main. One love.